Halo, saya Andreas Pasurimpia. Di sini ini video santai ya, berjudul mungkin sejarah hipnoterapi. Jadi ya ini video yang santai aja, sejarah hipnoterapi. Jadi mungkin cerita-cerita ya. Hipnoterapi itu dulu awalnya itu merupakan eh, cetus awalnya banget itu tuh adalah di peradaban kuno orang-orang merasa atau ada kajian tentang bagaimana orang memiliki medan magnet gitu. Jadi medan magnet di Mesir dan di mana-mana, jadi ada medan magnet, orang punya medan magnet kemudian dipakai untuk memagnetis manusia untuk terapi, untuk kesehatan gitu. Jadi mendayagunakan energi alamiah yang sudah ada di dalam alam semesta. Nah, kemudian salah satu yang menggagas itu ke dalam sesuatu yang lebih resmi sedikit adalah Franz Anton Mesmer ya. Franz Anton Mesmer. Beliau ini menyetuskan tentang namanya mesmerism. Dan itu kalau dilihat secara bahasa kan kita sering dengar bahasa Inggris tuh mesmerize. Itu berasal dari Franz Anton Mesmer itu. Dan ya dia nanti diteliti lah oleh para ilmuwan. Tapi karena ilmuannya ini berbasis dia baru mulai peradaban saintifik barat, maka tidak ditemukan pendekatan Franz Anton Mesmer itu sesuai dengan pendekatan saintifik barat. Jadi kayak tidak diterima sesuai dengan barat gitu, saintifik barat gitu. Demikian ya, Franz Anton Mesmer sendiri ya diasingkan, kemudian tidak berkembang. Padahal itu masuknya itu sebenarnya pendekatan timur, Franz Anton Mesmer itu. Lah tapi fakta bahwa orang kemudian rileks dan mudah diberikan sugesti itu dia tetap bergulir wacana itu, dan akhirnya diteliti oleh seseorang yang lebih berorientasi kepada barat, yaitu namanya Abbe Faria. Jadi Abbe Faria itu orang yang dia premisnya sederhana. Jadi orang kalau dia dihipnosis, kalau orang direlaksasikan, orang dibikin rileks, maka dia akan lebih peka terhadap sugesti-sugesti. Jadi ya simpel aja gitu, orang bikin rileks, terus di kondisi rileks-rileksnya mirip mimpi itu, orang menjadi lebih peka dan lebih masuk diberikan kata-kata yang baik. Paham ya? Itu gampang banget loh. Orang rileks kemudian diberikan kata-kata yang baik, dia lebih masuk daripada pas kondisi banyak mikir gini gitu. Nah, kemudian dari Abbe Faria itu diteliti lebih lanjut gitu ya. Akhirnya sampai nanti ada namanya Dr. James Braid ya, Dr. James Braid ya, mencetuskan satu ide meneruskan tentang Abbe Faria. Nah, ide ini digali, dia terlanjur menggunakan kata-kata hipnos dari asal katanya dewa hipnos, yaitu dewa tidur, dari mitologi Yunani atau masa lampau. Padahal nanti setelah dia menggali lebih dalam, dia merealisasi bahwa namanya ini kayaknya keliru gitu. Jadi bukan tidur, tapi adalah namanya monoideism. Monoideism itu artinya orang terfokus pada satu ide. Monoideism, orang difokuskan pada satu ide. Tapi sudah terlanjur menggunakan nama yang lebih populer, yaitu hipnosis. Akhirnya namanya ya kepalang tanggung lah, sudah populer dengan nama hipnosis.
terus waktu berjalan, nanti ada satu orang yang sangat bagus sekali, namanya Dr. Milton Erickson. Jadi dokter Milton Erickson, seorang psikiatris ya. Puji Tuhan, itu adalah kakek guru dari saya pribadi. Jadi saya belajar pada muridnya Milton Erickson, yaitu Stephen Gilligan. Nah, ini Milton Erickson ini memberikan satu paradigma yang baru, bahwa selain orang tuh fokus pada satu ide, hipnosis itu tuh sebenarnya satu ruang. Kita kayak buka ruang gitu, ruang yang dibuka untuk satu pembelajaran dan perubahan. Jadi paradigma Milton Erickson tuh bukan hipnosis tuh orang terus kayak dikendalikan gitu, tapi orang tuh dibuka ruang kreativitasnya dihamparkan, dibuka, dan ketika orang dibuka ruangnya itu, maka dia akan lebih peka untuk belajar. Jadi tapi paradigmanya bukan kayak diberikan sugesti gitu, tapi dibuka ruang. Nah, dibuka ruangnya ini untuk Milton Erickson adalah dengan cerita-cerita, dengan satu storytelling ya, dengan satu hipnosis yang lebih informal, tapi cerita yang menghanyutkan. Jadi cerita-cerita yang menghanyutkan. Dia bisa menggunakan contoh-contoh cerita-cerita itu biar orang itu terbuka ruangnya untuk mendengarkan gitu. Kita pasti pernah dong diceritain oleh guru atau oleh orang yang di masa kecil kita, dan pas kita denger cerita yang bagus tuh kita kayak open gitu, kayak open. Nah, sebenarnya ya simpelnya gitu, hipnoterapi itu sebuah ruang yang dibuat biar orang tuh open, gitu doang, open, dan ada ruang untuk pembelajaran, untuk transformasi. Nah, dari Milton Erickson itu mulai dicampur dengan psikoterapi, psikologi, dicampur di hipnoterapi itu tidak cuma kata-kata positif aja, tapi berbagai teknik ya, misalnya gestalt terapi, kemudian bahwa misalnya di dalam batin kita tuh ada personality yang bisa kita ajak omong dan bisa kita ajak berunding, kita bisa ajak negosiasi. Nah, sampai yang terakhir sebenarnya menurut saya Stephen Gilligan ini. Jadi beliau ini sangat bagus sekali menurut saya sih, dan sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya pakar trauma itu Gabor Mate, kemudian Stephen Gilligan. Zaman sekarang itu hipnoterapi semakin menjadi sesuatu yang mestinya menjadi semakin terbuka gitu loh. Ruangnya ini menjadi semakin dinamis, bukan cuma kayak tidur gitu kemudian sugesti masuk, tapi termasuk ruang yang diciptakan untuk perubahan, untuk open ini, termasuk meliputi gerak tubuh, melukis, menari, dan apapun gitu loh. Nyatanya pada peradaban masa lampau juga ya, berbagai gerak, rasa, nada itu juga dipakai untuk satu mentransformasi luka-luka di dalam batin kita. Zaman sekarang seperti itu sih modelnya, bahwa apapun itu bisa menjadi ruang bagi belajar dan diprosesnya trauma. Dan hipnoterapi ya ke arah sana sebenarnya, bukan menjadi, memang masih identik dengan hipnoterapi yang kuno, tapi arahnya ini hipnoterapi trans itu adalah kondisi di mana ruang itu dibuka, kemudian terjadi proses-proses pembelajaran. Itu ruang yang dinamis, terbuka, dan bahkan meliputi gerak, tari, rasa, nada, dan semua sensor gitu. Demikian sih peradaban hipnoterapi sampai sekarang. Zaman modern ini penggunaan teknologi sudah muncul, brainwave dan lain-lain. Intinya adalah orang diberikan cara-cara dan jalan untuk mereka open, kemudian bisa belajar.
karena ya terapi kan berasal dari bahasa akarnya yaitu terapia, yaitu belajar. Nah kira-kira seperti itu ya, dan dari sejarah ini kita bisa belajar bahwa mari kita senantiasa membuka ruang yang tidak solid gitu untuk kita tuh kayak aku tuh gini, aku tuh gitu, tapi setiap detik kita membuka ruang untuk kita belajar, ruang yang open, ruang dimana kita dinamis, berproses, dan ya semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Ada ruang dinamis yang berproses, semakin lebih baik. Itu kira-kira ya, dan semoga memberkahi. Terima kasih, sukses buat kita semua.